Om Swastiastu, Nurse dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kadalia Ripamadewi, perwakilan dari SGD 5. Hari ini saya akan memaparkan hasil diskusi SGD kami pada mata kuliah keperawatan bencana terkait topik faktor risiko dan potensi bencana di wilayah Bali dan Indonesia. Baik, ini adalah anggota dari SGD 5. Baik, untuk learning task-nya yaitu jelaskan faktor risiko dan apa potensi bencana yang mungkin terjadi, baik bencana alam maupun bencana akibat perilaku manusia pada beberapa wilayah Indonesia, di mana SGD kami yaitu SGD 5 mendapatkan topik mengenai risiko dan potensi bencana di wilayah Indonesia Barat. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi dilihat dari letak Indonesia berdasarkan sisi geologis dan geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng utama, yaitu Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik, yang menyebabkan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api menurut BNPB tahun 2018. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki semua risiko bencana yang ada di Indonesia, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta banjir bandang. Banyaknya risiko bencana yang dimiliki menyebabkan perlunya upaya pengurangan risiko bencana untuk mengantisipasi kejadian bencana dan meminimalkan korban dan kerugian. Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat ancaman suatu bencana, kondisi masyarakat, serta kesiapsiagaan masyarakat untuk mengantisipasi suatu bencana. Baik, untuk pembahasannya terkait faktor risiko dan potensi bencana di wilayah Indonesia Barat, kelompok kami akan membahas berdasarkan bencananya, di mana yang pertama adalah bencana gempa bumi. Baik, yang pertama yaitu faktor risiko gempa bumi di wilayah Indonesia Barat, di mana Indonesia terletak di kawasan yang memiliki aktivitas gempa bumi yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya pertemuan 3 lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Eurasia, Samudra Hindia Australia di sebelah selatan, dan lempeng Samudra Pasifik di sebelah timur. Kemudian, yang pertama, Indonesia bagian barat memiliki stabilitas tektonik yang lebih tinggi dengan kerentanan yang lebih rendah terhadap bahaya gempa bumi, khususnya di daerah Kalimantan, Jawa bagian utara hingga barat, Sumatera bagian timur, serta kawasan di sebelah barat Kalimantan. Yang kedua, dari peta frekuensi kejadian gempa bumi yang berfokus dangkal dan bersifat merusak, tampak bahwa gempa bumi berkekuatan 6 skala Richter berpeluang besar terjadi di kawasan Pulau Sumatera bagian barat dan wilayah selatan Pulau Jawa, sedangkan gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter dapat terjadi pada dasar lautan di pantai Samudra Indonesia dari mulai barat laut Pulau Sumatera sampai ke sebelah barat Aceh. Yang ketiga, Pulau Jawa merupakan daerah rawan gempa bumi, di mana terdapat beberapa hal yang menyebabkan Pulau Jawa berpotensi tinggi bencana gempa bumi, dikarenakan keberadaan zona sesar Baribis Kendeng yang melewati Surabaya, Semarang, Cirebon, hingga Jakarta. Adanya interplate coupling di Selat Sunda dan Palung Jawa yang mencapai 50-80%, defisit slip pada bidang subduksi ini memiliki implikasi penting untuk potensi bahaya gempa bumi di selatan Jawa bagian barat. Yang keempat, pantai barat Lampung termasuk wilayah yang mempunyai potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi. Pusat gempa tidak hanya berasal dari zona tumbukan 5 antar lempeng di perairan barat Lampung, tetapi juga berasal dari daratan, yaitu sepanjang zona patahan Sumatera. Yang kedua yaitu potensi bencana gempa bumi di wilayah Indonesia Barat, di mana secara geografis Indonesia terletak pada rangkaian cincin api yang membentang sepanjang lempeng Pasifik yang merupakan lempeng tektonik paling aktif di dunia. Zona ini memberikan kontribusi sebesar hampir 90% dari kejadian gempa bumi di bumi, dan hampir semuanya merupakan gempa besar di dunia. Jadi Indonesia bagian barat dan terdiri dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan bagian barat memiliki potensi yang besar dan berisiko terjadi bencana gempa bumi.
di mana beberapa gempa besar yang terjadi dalam dekade terakhir di Indonesia, yaitu gempa Bengkulu pada tahun 2000, gempa Aceh ancaman tsunami pada tahun 2004, gempa Nias Simeulue tahun 2005, gempa Yogyakarta tahun 2006, gempa Jawa Selatan yang diikuti tsunami tahun 2006, gempa Bengkulu tahun 2007, dan gempa terbaru di Padang pada September 2009. Baik, yang kedua yaitu bencana tsunami, yaitu akan membahas faktor risiko dan potensi bencana tsunami di wilayah Indonesia Barat. Baik, yang pertama yaitu faktor risiko bencana tsunami di wilayah Indonesia Barat. Yang pertama, tsunami dapat terjadi bersumber dari lokasi yang dekat yang waktu penjalarannya kurang dari 30 menit dari sumber ke garis pantai, pantauan dan lokasi yang jauh dengan waktu penjalaran ke wilayah pantai pantauan lebih lama dari 30 menit atau sumber tsunami memiliki jarak lebih jauh dari 1000 km. Yang kedua, tsunami umumnya dipicu oleh terjadinya gempa bumi di laut yang menyebabkan pergeseran secara vertikal di dasar laut. Selain gempa bumi, letusan gunung api aktif juga dapat memicu terjadinya tsunami menurut BNPB tahun 2016. Selanjutnya yaitu potensi bencana tsunami di wilayah Indonesia bagian barat. Yang pertama, di wilayah Indonesia bagian barat, khususnya daerah Pulau Sumatera, terdapat pertemuan antara lempeng tektonik. Hal ini berpotensi menimbulkan terjadinya gempa tektonik yang akhirnya berisiko menimbulkan bencana alam tsunami. Yang kedua, kejadian tsunami akibat pergerakan lempeng tektonik yaitu tsunami pada tahun 1907 di sekitar Pulau Simeulue, Provinsi Aceh. Selain itu, bencana tsunami tanggal 26 Desember tahun 2004 yang meluluh lantahkan kawasan pesisir Samudra Hindia juga sudah menjadi catatan sejarah bencana yang sangat kelam di Indonesia. Yang ketiga, daerah Sumatera Barat khususnya pesisir Kepulauan Mentawai juga memiliki risiko tinggi terjadinya tsunami. Tsunami juga dapat disebabkan oleh aktivitas gunung api di laut. Salah satunya, tsunami yang disebabkan oleh meletusnya gunung api di wilayah Indonesia Barat yaitu meletusnya Gunung Api Krakatau. Yang ketiga yaitu bencana letusan gunung api, di mana akan membahas faktor resiko dan potensi bencana letusan gunung api di wilayah Indonesia Barat. Yang pertama yaitu akan membahas faktor risiko bencana letusan gunung api di wilayah Indonesia Barat, di mana gunung api yang merupakan lumbung kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas ke permukaan bumi. Bentuk dan bentang alam gunung api terdiri atas bentuk kerucut, kubah, kerucut sinder, maar, dan plateau. Di mana di Indonesia sendiri memiliki beberapa tipe erupsi gunung api yang didasarkan pada tinggi rendahnya derajat fragmentasi dan luasnya, kemudian kuat lemahnya letusan serta tinggi tiang asap. Yang kedua, gunung api di Indonesia menunjukkan tingkat letusan yang tinggi dilihat dari material lepas yang lebih dominan dibandingkan dengan seluruh material vulkanik yang keluar. Selanjutnya yaitu potensi bencana letusan gunung api di wilayah Indonesia Barat. Di beberapa provinsi memiliki lebih dari satu gunung aktif yang berpotensi dapat meletus. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa jumlah jiwa terpapar risiko bencana erupsi gunung api banyak tersebar di Pulau Jawa dengan total seluruh Indonesia melebihi 3 juta jiwa. Dengan indeks risiko perancaman di mana Provinsi Jawa, Aceh, Sumatera, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bengkulu merupakan provinsi dengan kelas risiko tinggi terjadinya risiko bencana letusan gunung api menurut BNPB tahun 2016. Yang keempat yaitu bencana banjir, di mana akan membahas faktor risiko dan potensi bencana banjir di wilayah Indonesia Barat. Baik, yang pertama, saya akan membahas mengenai faktor risiko bencana banjir di wilayah Indonesia Barat, di mana bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang selalu terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
faktor resiko dari terjadinya banjir, selain dikarenakan wilayah tersebut yang secara potensi memang merupakan daerah banjir, kesalahan tata ruang dan eksploitasi hutan berlebihan juga dapat menjadi penyebab lain terjadinya banjir. Banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam yang statis seperti geografis, topografis, dan geometri alur sungai. Yang kedua, peristiwa alam yang dinamis seperti curah hujan yang tinggi, pembendungan dari laut atau pasang pada sungai induk, amblesan tanah dan pendangkalan akibat sedimentasi, serta aktivitas manusia yang dinamis seperti adanya tata guna di lahan dataran banjir yang tidak sesuai, yaitu dengan mendirikan pemukiman di bantaran sungai, kurangnya prasarana pengendalian banjir, amblesan permukaan tanah, dan kenaikan muka air laut akibat global warming. Baik, selanjutnya yaitu potensi bencana banjir di wilayah Indonesia Barat. Jadi menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2019, terdapat beberapa wilayah yang memiliki potensi terdampak banjir, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Kemudian, berdasarkan data dari BNPB, didapatkan bahwa provinsi yang mengalami kejadian banjir paling banyak tahun 2019 dan 2020 adalah Provinsi Jawa Tengah, di mana pada tahun 2019 terjadi 252 kejadian banjir di Provinsi Jawa Tengah, dan pada tahun 2020 terjadi 235 kali kejadian banjir di Provinsi Jawa Tengah. Yang kelima yaitu bencana tanah longsor, di mana di sini akan membahas faktor risiko dan potensi bencana tanah longsor di wilayah Indonesia Barat. Yang pertama yaitu faktor risiko bencana tanah longsor di wilayah Indonesia Barat. Bencana gerakan tanah atau dikenal sebagai tanah longsor merupakan fenomena alam yang dikontrol oleh kondisi geologi, curah hujan, dan pemanfaatan lahan pada lereng. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas terjadinya bencana gerakan tanah di Indonesia semakin meningkat dengan sebaran wilayah bencana semakin luas. Hal ini disebabkan oleh makin meningkatnya pemanfaatan lahan yang tidak berwawasan lingkungan pada daerah rentan gerakan tanah, serta intensitas hujan yang tinggi dengan durasi yang panjang ataupun akibat meningkatnya frekuensi kejadian gempa bumi menurut BNPB tahun 2016. Selanjutnya yaitu potensi bencana tanah longsor di wilayah Indonesia Barat. Yang pertama, BNPB pada tahun 2016 mencatat sebanyak 2.425 kejadian bencana gerakan tanah sepanjang tahun 2011 hingga 2015, dengan lokasi kejadian terbesar di berbagai wilayah di Indonesia. Kejadian gerakan tanah terbanyak dijumpai di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur. Kemudian, berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang disusun oleh BNPB pada tahun 2015, terlihat bahwa jumlah jiwa terpapar risiko bencana tanah longsor tersebar terutama di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Yang keenam yaitu bencana kekeringan, di mana di sini akan membahas faktor risiko dan potensi bencana kekeringan di wilayah Indonesia Barat. Yang pertama yaitu faktor resiko kekeringan di wilayah Indonesia Barat. Berada di garis khatulistiwa, bentuk topografi yang beragam dan kompleks, serta sebaran permukaan laut yang luas menjadikan Indonesia memiliki variabilitas iklim yang sangat tinggi, baik berdasarkan waktu maupun tempat. Salah satunya adalah curah hujan. Variabilitas iklim yang tinggi menyebabkan adanya kejadian ekstrim basah dan ekstrim kering. Saat terjadinya ekstrim kering, maka potensi kemarau berkepanjangan akan cukup besar. Kemudian terdapat 4 penyebab dari kekeringan. Yang pertama yaitu kekeringan meteorologi, di mana kekeringan ini mengacu pada kurangnya curah hujan
bila dibandingkan dengan kondisi rata-rata dalam periode waktu yang lama. Yang kedua, kekeringan pertanian yang didefinisikan sebagai penurunan dari ketersediaan kelembaban tanah di bawah level optimal yang diperlukan oleh tanaman padi untuk setiap tahap pertumbuhannya dan mengurangi hasil panen. Yang ketiga, kekeringan hidrologi, di mana kekeringan jenis ini terjadi ketika menurunnya ketersediaan air di permukaan dan bawah tanah akibat berkurangnya curah hujan. Yang keempat, yaitu kekeringan sosial ekonomi, di mana kekeringan jenis ini terjadi bila terdapat gangguan pada aktivitas manusia akibat menurunnya curah hujan dan ketersediaan air. Selanjutnya yaitu potensi bencana kekeringan di wilayah Indonesia Barat. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015, terlihat bahwa jumlah jiwa terpapar risiko bencana kekeringan klimatologi tersebar terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Baik, yang ketujuh yaitu bencana kebakaran lahan dan hutan, di mana akan membahas faktor risiko dan potensi bencana kebakaran lahan dan hutan di wilayah Indonesia Barat. Yang pertama yaitu faktor risiko bencana kebakaran lahan dan hutan di wilayah Indonesia Barat. Salah satu faktor pemicu kebakaran hutan dikarenakan terjadinya perubahan iklim global dan menyebabkan terjadinya kekeringan. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia. Luas area lahan dan hutan di Indonesia hingga saat ini dipengaruhi juga oleh karakteristik biofisik lahan dan dampak kejadian kebakaran hutan dan lahan bersifat multidimensi yang meliputi dampak secara sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik. Bagi sektor lingkungan, menimbulkan dampak kerusakan yang besar seperti kerusakan fungsi lahan dan kabut asap yang dapat memperburuk perubahan iklim yang ada. Selanjutnya yaitu potensi bencana kebakaran lahan dan hutan di wilayah Indonesia Barat. Yang pertama, jumlah lahan terpapar risiko bencana kebakaran lahan dan hutan tersebar terutama di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan jumlah seluruh Indonesia melebihi 14 juta hektar. Yang kedua, dengan indeks risiko perancaman di mana Provinsi Sumatera Barat dan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kepulauan Kalimantan Tengah dan Barat merupakan provinsi dengan kelas risiko tinggi terjadinya bencana kebakaran hutan. Yang ketiga, kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Riau selalu berulang setiap tahun. Berdasarkan data tahun 2006 hingga 2014, pola Karhutla di Riau terjadi 2 periode dalam setahun, yaitu antara Februari sampai April dan Juni sampai Oktober. Yang kedelapan yaitu bencana cuaca ekstrim, di mana di sini akan membahas faktor risiko dan potensi bencana cuaca ekstrim di wilayah Indonesia Barat. Yang pertama yaitu faktor risiko cuaca ekstrim di wilayah Indonesia Barat. Bahaya cuaca ekstrim dalam hal ini bahaya angin puting beliung dibuat sesuai Perka nomor 2 BNPB tahun 2012 dengan menggunakan metode scoring terhadap parameter penyusunnya, yaitu keterbukaan lahan atau KL, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan atau CH menurut BNPB tahun 2016. Selanjutnya yaitu potensi bencana cuaca ekstrim di wilayah Indonesia Barat. Beberapa wilayah di Indonesia bagian barat, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, menurut Deputi Bidang Meteorologi, cuaca ekstrim tersebut diakibatkan masih adanya aktivitas gelombang atmosfer Madden-Julian Oscillation atau MJO pada fase basah turut berperan dalam meningkatkan suplai massa udara basah di sebagian besar wilayah Indonesia. Yang kedua, pusaran angin juga teridentifikasi akan melanda sekitaran Laut Sulawesi, Selat Makassar, Kalimantan Barat, dan Laut Cina Selatan Utara Kalimantan yang dapat menyebabkan terbentuknya daerah perlambatan dan pertemuan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian barat. Yang ketiga, potensi hujan lebat dalam periode akhir April hingga awal Mei tahun 2019, menurut Mulyono tahun 2019, potensi gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter
berpotensi terjadi selama periode 25 April sampai 2 Mei tahun 2019. Adapun daerah yang berpotensi mengalami gelombang tinggi yakni di perairan barat Sabang sampai Banda Aceh, perairan barat Aceh. 9 yaitu bencana gelombang ekstrim dan abrasi, di mana di sini akan membahas faktor resiko dan potensi bencana gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Indonesia Barat. Yang pertama akan membahas faktor resiko abrasi di wilayah Indonesia Barat. Abrasi atau yang sering disebut dengan erosi pantai merupakan suatu proses terjadinya pengikisan pantai yang bersifat merusak yang terjadi akibat adanya tenaga gelombang laut dan arus laut. Kerusakan garis pantai ini disebabkan karena adanya gangguan keseimbangan alam di daerah pantai tersebut. Penyebab terjadinya abrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karena faktor alam dan karena faktor manusia. Yang pertama yaitu faktor alam, di mana adanya angin yang tertiup di atas lautan yang menyebabkan adanya kekuatan dari gelombang dan arus laut untuk mengikis daerah pinggir pantai tersebut. Yang kedua dari faktor manusia, yaitu melakukan penambangan pasir yang menyebabkan pasir air laut terkuras habis sehingga mempengaruhi arah dan kecepatan arus laut yang dapat menghantam pantai. Yang kedua yaitu faktor resiko gelombang pasang ekstrim di wilayah Indonesia Barat. Gelombang pasang ekstrim juga sering disebut dengan badai. Gelombang pasang ekstrim yaitu gelombang tinggi yang memiliki potensi kuat untuk menimbulkan bencana alam yang terjadi akibat adanya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang tidak berada di lintasan siklon tropis, tetapi seluruh wilayah di Indonesia memiliki pengaruh kuat terhadap keberadaan siklon tropis sehingga dapat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi, serta hujan deras. Terjadinya gelombang pasang di laut menjadi salah satu penyebab abrasi laut menurut BNPB tahun 2016. Selanjutnya yaitu potensi bencana gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Indonesia Barat. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana tahun 2015 sampai 2018, wilayah yang memiliki potensi bencana abrasi dan gelombang ekstrim di wilayah Indonesia Barat yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah menurut BNPB tahun 2018. Yang ke-10 yaitu bencana banjir bandang, di mana di sini akan membahas faktor risiko dan potensi bencana banjir bandang di wilayah Indonesia Barat. Yang pertama yaitu akan membahas faktor risiko gelombang pasang ekstrim atau banjir bandang di wilayah Indonesia Barat. Banjir bandang merupakan banjir besar yang bergerak ke dataran lebih rendah, mengalir dan menghanyutkan berbagai material seperti misalnya air, tanah, pasir, lumpur, batu, dan kayu. Kecepatan aliran yang dapat merusak semua yang berada dalam jangkauan alirannya dan volume konsentrasi berbagai material yang terbawa saat banjir bandang menjadi penyebab berbahaya bagi manusia. Umumnya, banjir bandang berpotensi terjadi di seluruh daerah yang terletak di kawasan aliran sungai yang terbentuk dari lembah perbukitan yang memiliki kemiringan yang curam dan memiliki sumber air yang melimpah. Adapun penyebab utama terjadinya banjir bandang yaitu yang pertama, adanya penyumbatan di area sungai seperti bendungan alami yang terjadi akibat longsornya tanah dari lereng yang berada di daerah aliran sungai. Bendungan terbentuk dapat dari batu, tanah, dan kayu yang berada di daerah lereng. Yang kedua, karena adanya bendungan atau waduk yang jebol karena hujan lebat dalam waktu yang lama, sehingga terjadi kenaikan debit air pada waduk atau bendungan. Hal tersebut mengakibatkan tanggul jebol dan mengalirkan semua air yang ada dalam bendungan atau waduk tersebut ke daerah sekitar waduk, terutama pada daerah yang memiliki letak lebih rendah dari waduk atau bendungan menurut BNPB tahun 2016. Selanjutnya adalah potensi bencana banjir bandang di wilayah Indonesia Barat. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana tahun 2015 sampai 2018, wilayah yang memiliki potensi banjir bandang di wilayah Indonesia Barat yaitu Aceh,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah menurut BNPB tahun 2018. Salah satu daerah di Indonesia Barat yang pernah mengalami banjir bandang pada tahun 2009 yaitu Jawa Barat. Banjir bandang terjadi akibat kebocoran tanggul Situ Gintung di Jawa Barat. Banjir bandang tersebut merusak ratusan rumah warga yang menyebabkan lebih dari 100 korban hilang dan meninggal dunia. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudra dan dua benua menyebabkan Indonesia rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, dan abrasi yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Di Indonesia memiliki potensi tinggi terjadinya bencana khususnya di daerah Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki semua risiko bencana yang ada di Indonesia yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta banjir bandang. Banyaknya risiko bencana yang dimiliki menyebabkan perlunya upaya pengurangan risiko bencana untuk mengantisipasi kejadian bencana dan meminimalkan korban dan kerugian. Baik, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.